Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga berkat nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan rutinitas kita dalam rangka thalabul ilmi. Sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au dhalalati minal huda. Kepada yang terhormat Bapak Dede Najibudin MSy dan rekan-rekan kelas HTNB yang saya banggakan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Yang pertama ada Halimatus Syahadah, yang kedua Muhammad Dimas Suryo Saputro, dan yang ketiga ada Muhammad Fajrul Palah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang macam-macam khutbah, jenis, dan konsep khutbah. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak videonya. Pengertian khutbah. Kata khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu khutbah dan merupakan kata dasar dari kata kerja khatab yang artinya pidato atau ceramah. Makna dari kata khutbah adalah pidato yang berisi tentang keagamaan, dan orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Adapun macam-macam khutbah, yang pertama khutbah Jumat, yang kedua khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga khutbah istisqa atau minta hujan, yang keempat khutbah gerhana, dan yang kelima khutbah nikah. Adapun konsep pelaksanaan khutbah yaitu pelaksanaan khutbah berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan sholat yang dikaitkan dengan khutbah tersebut. Tata cara melaksanakan khutbah tidak sama dengan pidato. Khutbah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh agama atau hukum Islam. Demikian juga isi khutbah harus tetap mengandung hal-hal yang sudah ditentukan oleh agama. Syarat sah khutbah adalah keadaan atau perbuatan yang harus ada atau dilakukan sebelum dan waktu melaksanakan khutbah tersebut. Sedangkan rukun khutbah adalah unsur atau bagian yang termasuk dalam khutbah itu sendiri. Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan rukun khutbah ini. Namun dari sekian pendapat itu ada unsur kesepakatan mereka yang menjadi esensi atau hakikat dari substansi khutbah tersebut, yaitu ada mau'izah, peringatan, seruan, ajakan, himbauan agar orang melaksanakan dan mengingatkan takwa kepada Allah. Isi khutbah harus dipahami oleh yang mendengarkan khutbah, apalagi untuk orang yang mengucapkan khutbah itu sendiri, maka harus ada daya sambung antara apa yang dikatakan khatib dengan pemahaman orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Berkaitan dengan isi khutbah agar dapat dipahami oleh jamaah yang mendengarkan khutbah tersebut, maka bahasa yang digunakan harus bisa menjadi alat penguat agar isi khutbah dapat dipahami oleh orang yang mendengarkan khutbah. Terdapat perbedaan pendapat lagi di antara para ulama tentang penggunaan bahasa Arab dalam khutbah, dengan ketentuan bahwa ayat Al-Quran harus tetap dibaca dengan bahasa Arabnya, tidak boleh hanya terjemahannya saja. Bagi mereka yang berpendapat bahwa di antara rukun khutbah tersebut adalah membaca Al-Quran. Di samping itu, agar isi khutbah dapat dipahami dan bermanfaat bagi jamaah, maka materi khutbah diupayakan harus mengikuti cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dikemukakan harus yang aktual, artinya masalah itu cocok dengan kondisi dan situasi baik tempat dan waktu yang dialami oleh masyarakat jamaah tersebut. Yang kedua, selain mengajak meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdoh,
Juga diajak untuk menekankan kualitas mereka baik di bidang ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, atau kenegaraan. Yang ketiga, menekankan persatuan atau ukhuwah, tidak memecah belah, lebih menekankan adanya kesamaan, tidak membesar-besarkan perbedaan. Yang terakhir ada agar tidak menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang. Adapun pelaksanaan khutbah Jumat dilaksanakan di setiap hari Jumat pada waktu setelah azan zuhur dan sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Khutbah Idul Fitri dilaksanakan di setiap tanggal 1 Syawal dan khutbah Idul Adha dilaksanakan di setiap tanggal 10 Zulhijjah. Khutbah Istisqa dilaksanakan ketika terjadi kemarau yang panjang dan kekeringan air yang hebat. Jika itu terjadi, maka sholat istisqa dan khutbah istisqa pun dilaksanakan. Khutbah gerhana dilaksanakan ketika terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Khutbah nikah dilaksanakan di setiap sebelum akad nikah.